Menyalakan lampu sekian, belum pakai AC, masih pakai AC, angin dari jendela. Kalau listriknya ini tegangannya hanya 900, maka tidak bisa menyala semua ini di bawah. Begitu juga itu kecintaan kepada Rasulullah tidak akan bisa full charge-nya imannya orang kalau kecintaannya kepada Rasulullah masih nomor 3. Ini persoalan serius, Bapak Ibu, tidak usah banyak kita bahas. Ini dulu yang di dalam ini. Siapa yang paling kita cintai? Kalau ini cinta sudah ada, apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, bukan kata saya, tapi salasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Saya ambil hafalan hadis ini di ruang kuliah ketika saya diajar oleh Profesor Dr. Syekh Musa Syahin Nasir, ulama besar di Azhar, ulama betul orang. Dia tulis syarah Sahih Muslim 8 jilid. Kalau masuk mengajar dia tidak bawa kitab, dia bawa tasbih. Saya cocokkan dengan bukunya, ya Allah, persis seperti yang ada di bukunya, karena dia yang tulis. Berarti itu ilmunya harus semua di kepalanya, di hatinya. Ibtahiyatni Sabha dibilang, buka halaman sekian, dia pegang tasbih. Termasuk ini diulang-ulang dalam kelas sampai saya hafal hadis ini dalam kelas itu waktu tahun 98 barangkali. Salasun dia bilang, man kunna fi wajada bihinna halawatal iman, di Sahih Muslim. Ada 3 hal, kalau ini ada di dalam hatinya orang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kalau ini ada di hatinya, semua pekerjaan dalam Islam menjadi manis semua, tidak menjadi pahit. Rajin sholat, karena ketika dia sholat merasakan nikmat. Rajin mengaji, karena ketika mengaji dia nikmat. Rajin berzikir, karena ketika berzikir dia nikmat. Kalau ini 3 ada di dalam, apa ini 3? 1, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya, kayak hadis itu tadi. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai orang karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada batu di balik udang. Yang ketiga, benci keluar dari Islam kama yakrahu ayyuhal nas, sebagaimana bencinya kalau dimasukkan ke neraka. Kalau ini ada di dalam hati kita, maka semua praktik agama akan menjadi ringan. Saya menyampaikan seperti ini tidak berarti bahwa saya sudah sangat sukses, sangat lulus di sini. Sama-sama kita berjuang, malah lebih sukses jamaahnya daripada ustaz. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, mari kita lihat buktinya. Kita lihat fakta sejarah bahwa Rasulullah itu sukses memasukkan cinta Allah dan Rasul di hati sahabat. Maka kalau kita mengajar santri ini yang harus dimasukkan dulu ke dalam hatinya anak-anak. Ini dulu kasih masuk ke dalam hatinya anak-anak. Bagaimana memasukkan Allah nomor 1 dalam hati 2 Nabi Muhammad. Nomor 3 silakan diisi yang halal-halal. Ibu nomor 3, 4 bapak, yang berapa anaknya orang. Ini anak orang, istri, kan anaknya orang. Kita lihat sahabat. Pernah saya ceramah maulid beberapa tahun lalu di sini. Itu juga saya ungkap. Saya ini adalah penceramah yang tidak punya banyak ilmu. Sehingga seandainya saya artis itu artis yang sedikit hafal lagu. Pindah-pindah lagunya itu terus. Pergi ceramah sana sini tapi ceramahnya itu terus. Itulah saya. Bagus sekalian. Apa fakta di sahabat? Sahabat itu mencintai Rasulullah SAW di atas kecintaannya kepada dirinya sendiri. Buktinya, sahabat itu kalau melihat Rasulullah meludah, ludahnya itu ditadah di atas tangannya. Matanakhama lukhamatan, kata sejarah. Rasulullah tidak meludah kecuali ludahnya Rasulullah itu ditadah di tangannya sahabat.
Wadallaka bihi jasadahu wa wajhahu, kemudian itu ludahnya Rasulullah diusap-usap ke badannya, kemudian diusap ke muka sahabat. Ada orang ambil ludahnya sendiri? Ada? Tidak ada, tapi ludahnya Rasulullah SAW ditadah kemudian digosok ke badannya. Itu hak pemandangan yang menandakan bahwa sahabat memang lebih cinta Rasulullah daripada diri. Ya karena memang juga ludahnya Rasulullah itu harum. Kenapa kita tidak kasih begitu? Ya karena beda aromanya. Ada, kalau pemuda-pemuda kepepet lupa pakai minyak rambut. Nah, pengalaman masa lalu begitu. Kalau Rasulullah meludah, ludah ditadah, diusapkan ke badannya sahabat. Kalau Rasulullah keringatnya diusap oleh sahabat, kemudian keringat yang di kain itu diusapkan kembali ke badannya oleh sahabat. Keringatnya Rasulullah. Bahkan ceritanya Abu Ayyub Al-Ansari diceritakan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Kalau orang menyebut sejarah Islam kemudian bilang di Sirah Ibnu Hisham, tidak ada ulama manapun membantah itu. Itulah kitab, kata Profesor Ahmad Syekh pakar sejarah Sulawesi Selatan. Kalau ada orang bicara sejarah Islam tidak menyebut kitab ini, maka sejarahnya itu hamba. Di dalam Sirah Ibnu Hisham dikatakan, ketika Rasulullah SAW bermalam di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari lebih 1 bulan, Rasulullah kalau tidur itu menetes keringat di sikunya. Rasulullah tidur siang, ya namanya Saudi Arabia panas, menetes keringat di siku Rasulullah. Itu Abu Ayyub Al-Ansari pergi cari botol, ditadah. Rasulullah menggeliat, kemudian Rasulullah melihat Abu Ayyub, untuk apa kamu ambil keringat saya? 2 alasannya. Satu, dia bilang, Taibah ya Rasulullah, untuk saya jadikan harum-haruman ya Rasul, kemudian saya ambil berkah untuk anakku. Masih tidak percaya berkah. Berarti keringatnya Rasulullah itu harum, tambah lama tambah harum. Sebaliknya kita punya keringat, tambah lama tambah bagus baunya. Maksudnya bagus dijadikan pacuka. Keringatnya diambil, udahnya diambil. Apa semua ini? Tidak ada hadis dalam Al-Quran. Kalau saya keringat ambil keringat, tidak ada dalam perintah. Maka orang yang kadang teriak-teriak ini mengatakan maulid itu berlebihan. Orang yang menyanyi-nyanyi dengan selawat itu berlebihan. Nanti kamu musyrik menduakan Tuhan. Lihat fakta sejarah. Mana berlebihan? Sahabat atau kita? Kumpul-kumpul peringatan maulid bikin telur di Alisa. Berlebihan ini kepada Rasulullah. Musyrik nanti ini. Berlebihan mana dibanding sahabat ludah diambil kemudian keringat dikasih masuk di botol? Masih ada lebih dari itu. Apa lebih dari itu? Kalau Rasulullah cukur rambut, ini rambut tidak ada tersisa, diperebutkan oleh sahabat. Bersih. Tidak kayak tempat cukur Madura, banyak berserang. Rambutnya Rasulullah itu bersih. Satu fakta sejarah diungkap Syekh Maliki Al-Hasani. Namanya Khalid bin Walid. Ini orang hebat ini. Pada saat dia belum masuk Islam, dia panglima perang melawan kaum muslimin. Ketika masuk Islam, dia menjadi panglima perang lagi, melawan lagi orang kafir. Itulah Khalid bin Walid. Dalam perang Yarmuk, Khalid bin Walid ini, sementara perang Yarmuk berkecamuk, dia lento kesibukannya. Apa kesibukannya? Nah, cari songkoknya. Pasukan! Songkokku hilang. Wah, cari songkok. Lapor. Songkok tidak ditemukan. Nabi bilang, harus dapat. Didapatlah songkoknya. Setelah dihadapkan ke pasukan, itu pada songkoknya cari sekali, songkok tua. Songkok usang. Apa kata Khalid bin Walid? Bukan dia songkok ku cari ini. Ini katanya yang ku cari. Tak ada di sini. Rambutnya Rasulullah SAW. Ini adalah rambut ubun-ubun Rasulullah yang saya berebut dengan sahabat pada saat Rasulullah umrah
tahallul cukur rambut, ini rambut saya dapat, saya dapat rambut umbul Rasulullah. Ini saya tidak pernah bisa dengan saya. Apa ini? Bukan jimat, bukan. Bukti kecintaan kepada Rasulullah sampai rambutnya dipertahan-tahankan sampai di peperangan. Mana yang berlebihan? Orang sekarang atau masa Rasulullah? Masih ada lebih dari itu. Apa yang lebih dari itu? Rasulullah SAW kalau berbekam, yang kata orang mengeluarkan darah kotor, darah itu tidak dibuang oleh sahabat, tapi diminum darah itu oleh para sahabat. Yang lebih sampai tidak masuk akal kalau dicerita, tapi ini ditulis dalam sejarah. Ummu Aiman dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ummu Aiman, itu ada kencing saya di dalam kendi sana, tolong dibuangkan. Besoknya dicek oleh Rasulullah, sudah kita buang itu kencingku. Nabi bilang, ya Rasulullah, maaf ya Rasul, saya tidak buang. Kita apakan? Saya sudah minum semua ya Rasul. Kencingnya Rasul. Mana ya? Mana orang yang teriak mengatakan orang bersenandung selawat itu berlebihan dibandingkan mereka ini para sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Kencingnya diminum. Silahkan rujuk di bukunya kalau tidak percaya. Ada sebagai fakta sejarah. Diminum itu kencing. Apa kata Rasulullah? Mana Rasulullah? Kamu ini musyrik. Tidak. Nah, kata Rasulullah, kamu minum kencingku? Iya, ya. Kamu kalau begitu tidak akan sakit perut selamanya sampai mati. Akhirnya dia memang tidak pernah sakit perut. Makanya di sini kalau ada selalu sakit perutnya, kasih minum di kencing. Pertanyaannya adalah kencingnya siapa? Kalau kencingnya ustaz ya mending lah. Tapi kalau sesama santri insya Allah mencet besok. Bayangkan saja ini, kenapa ini sampai dilakukan? Sangat sulit menghalau, membendung rasa cinta yang di sini. Pernah lihat film PKI? Dia 32 PKI. Ketika tendean itu sudah ditembak, darah berceceran dari atas tangga. Tapi itu film memang, tapi itu adalah diceritakan oleh anaknya. Turun anaknya yang perempuan, ambil itu darah, kemudian diusapkan ke mukanya. Bapak, kenapa darah seperti itu diambil di mukanya? Ekspresi cinta kepada seorang ayah. Ekspresi seorang cinta kepada Rasulullah. Darah itu diminum. Kemudian orang menuduh orang yang berselawat berlebihan. Nah, sangat jauh dibandingkan para sahabat. Hadirin hadirat sekalian, mari sama-sama, ya nggak usah panjang-panjang lah, nggak usah terlalu banyak materinya. Ini dulu sama-sama kita tata ini di dalam. Saya pakai kita untuk memasukkan diri saya, karena yang paling penting untuk menata adalah ustadznya sendiri. Kalau kita sudah tata ini di dalam, maka apa yang terjadi? Praktek-praktek agama yang ringan, yang sedang, bahkan yang paling sulit akan menjadi nikmat semuanya. Kita ke sejarah lagi. Apa yang paling sulit menurut kita dari praktek agama di masa Rasulullah? Yang paling berat dan paling sulit adalah pergi berperang membela agama ketika orang Islam mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan, kita perang besok. Para sahabat itu tidak ada yang sembunyi kecuali orang munafikin. Mereka sama-sama bergembira dengan kehadiran perang yang akan mereka hadapi. Ada pengantin baru yang sudah sempat akan dibunuh, dimandikan oleh para malaikat, disebut oleh sahabat. Ditinggalkan istri barunya, pergi berperang, mati di sana dalam keadaan pengantin baru. Selalu pengantin baru lagi. Mungkin ada yang mau menikah di sini. Ustaz-ustaz. Sampai ibu-ibu datang menghadap Rasulullah. Datang ibu-ibu. Ya Rasulullah, ini rombongan bukan satu orang. Ya Rasul, kami datang ini ibu-ibu ingin menyampaikan kayaknya ini Islam tidak adil kayaknya. Bilang. Kata Rasulullah, kenapa? Masa yang
diajak perang cuma laki-laki, kita juga ibu-ibu ini mau juga perang. Jangan. Kira-kira ibu-ibu ini ditanya di belakang Ustaz, kalau ada ajakan untuk perang membela Islam, mau kita keluar itu? Itu tidak ada suara. Pertanda ragu-ragu. Kalau bapak-bapak mau? Sedikit bapak-bapak ya. Kalau santri mau? Itu orang kalau pergi perang apa ditunggu? Kalau bukan orangnya kembali ke rumah, yang kembali itu adalah tinggal nama. Tapi mereka bukan susah mau pergi perang, mereka gembira. Ada sahabat namanya itu hadis riwayat yang tadi yang perang yang menjadi soko itu. Dalam sejarahnya cuma tidak ada foto, tidak ada kamera dulu. Tidak cukup satu jengkal di badannya gores. Tidak cukup satu jengkal gores. Tidak cukup satu jengkal. Penuh dengan goresan semua di badannya. Dari saking maunya mati syahid, ternyata dia mati di atas kasur. Pada saat mau meninggal dia menangis. Ya Allah, kenapa saya mati di sini? Kenapa saya tidak mati di sana di peperangan? Bukan ditakuti. Kenapa itu? Karena cinta Allah dan Rasul nomor 1-2 terpampang di sini. Berbicara sumbangan, ya Allah, apa ya, malu juga ini menyampaikan. Karena saya orang yang tidak banyak sumbangan. Di akun ini saya sebenarnya tidak bisa sumbangan. Tidak ada sumbangan cuma ditanya Sayyidina Abu Bakar oleh Rasulullah, Sayyidina Umar, berapa sumbanganmu? Ini Islam butuh perjuangan, ini butuh dana besar. Berapa sumbanganmu Umar? Dengan pedenya Sayyidina Umar mengatakan, saya ya Rasul, separuh hartaku untuk Islam, separuh untuk saya dan keluarga. Nah bilang hatinya Umar, saya ini paling tinggi sumbanganku. Ketika diganti oleh Rasulullah, kalau ini Abu Bakar berapa kita? Saya bilang Abu Bakar, saya ya Rasul, semua yang saya punya hari ini saya serahkan semua untuk perjuangan Islam. Rasulullah sendiri kaget terperanjat dengan ini. Kata Rasulullah, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Kalau kamu sumbangkan semua, makan apa di belakang anakmu? Apa yang kamu wariskan untuk anaknya? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Taraktullah wa Rasulah. Saya akan mewariskan Allah dan Rasulnya untuk anak-anakku, untuk harta ambil itu semua. Makanya ini banyak penerusnya Sayyidina Abu Bakar di sini, penerusnya Sayyidina Umar. Tambah luas terus ini lokasinya aku. Karena banyak orang yang wakafkan, dimulai oleh almarhum rahimahullah Umaji memberikan di sini, setelah itu ikut-ikut yang lainnya sampai ada di saya di Taruna. Salah. Ini luar biasa, penuh berkah Bapak Ibu. Saya cemburu kepada beliau-beliau yang nyumbang di sini langsung tanam amin. Entah ini kenapa berjalan begitu cepat. Tentu ini ada hidayah dari Allah untuk wali santri. Kepada kita memang yang punya dana-dana lebih. Kalau pembayarannya misalnya 300, kalau isi dompet tak 1 juta, kenapa 300 dijumpah? Si masuk di 1 juta, insya Allah yang akan masuk akan lebih banyak. Mau dicoba? Tidak perlu dicoba. Anu pura coba nih. Jangan sampai kita bilang mau gak coba. Jangan dicoba-coba. Anu pura coba nih. Kekuatan sedekah itu sangat sulit dibahasakan. Adakah menurut Bapak Ibu orang yang kuliah tidak pernah mengeluarkan dana 1.000 pun ada? Ibu-ibu kutanya dulu. Ada orang pernah kuliah tidak pernah mengeluarkan dana pribadinya 1.000 pun ada? Ada. Ini saya. Apa tidak ada? Saya kuliah di Mesir 4 tahun di negara yang orang tidak pernah pulang, tidak pernah dikirimi 1.000 rupiah pun. Dari mana dana itu datang? Allah yang kirim. Kuliah lagi S2, tak pernah uang pribadi keluar
keluar, malah kita sambil kuliah gratis itu pun masih uang, dikasih uang saku. S3 lagi kasih juga. Allah itu maha luar biasa. Maka ibu-ibu, bapak ibu, para wali santri, kalau memang ditetapkan bulanan misalnya di sini 300 atau 500 atau 600, nah ada di dompet tak kebetulan bulan ini mau bayar, nah ada di 1.500.000, kasih keluar. Insya Allah, Allah tidak buta. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad khalaqnal insan, saya yang ciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, saya mendengar, saya mengetahui gerakan batinnya orang. Kalau suara batin, suara hati ini tidak sampai ke telinga tapi didengar oleh Allah, bagaimana dengan gerakan tak memberikan uang kemudian kita akan dilihat oleh Allah. Perbuatan-perbuatan berat kalau cinta Allah dan Rasul ada di sini, dan inilah harapan kita dengan peringatan Maulid ini, insya Allah akan bisa terlaksana. Pertanyaannya, bagaimana menumor 1-2 ini di dalam? Yang pantas membahas ini guru kami, Pak Tua Jenderal. Saya dan teman-teman belajar sama beliau. Di antara yang diajarkan kepada kami adalah pukul hati ini dengan zikir. Pukul hati ini dengan zikir. Makanya itulah sebenarnya tarekat-tarekat yang ada itu adalah bagaimana menata zikir ini kepada Allah SWT. Rata-rata cirinya tarekat-tarekat itu, cirinya itu ada di zikir. Bagaimana tarekat Salawatiyah, cara zikirnya bagaimana? Tarekat Naqsabandiyah, zikirnya bagaimana? Yang Naqsabandiyah itu mengukir lafaz Allah di hatinya. Bagi pemula itu diwajibkan 3.000, 5.000. Allah, 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 Allah. Yang ngajari ini adalah gurunya. Di atas itu puncaknya gurunya adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini belajar di mana ini zikir? Belajar di Nabi Muhammad SAW. Untuk mendudukkan ini Allah nomor 1 dalam hati, tidak bisa kalau dari program. Untuk memindahkan bosra saja ke sini, ini harus diupayakan. Bisakah ini bosra ada di sini kalau bukan kita yang angkat ke sini? Bisa. Bisa? Tidak bisa lah. Ini mic ada di sini ini. Tidak jalan sendiri ini mic ini. Kita gerakkan, kita tata, kita simpan di sini. Ini mic ini menengadah ke atas begini. Tidak menengadah sendiri. Harus ada kekuatan, harus ada kita yang menata ini. Mendudukkan Allah nomor 1 di sini tidak akan datang begitu saja. Harus kita tata. Kalau beliau ini ajarkan kepada kami 300 la ilaha illallah, la ilaha. Pukul terus ini, pukul terus. Nanti itu kotoran-kotorannya rontok. Yang menggeser Allah nomor 1, 2 dan Nabi Muhammad di dalam hati ini akan rontok. Akan Allah muncul lagi. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Makanya ibu-ibu tiada hari tanpa menyapu. Jangan didorong saja itu saputa sambil menyapu. Allah, Allah, Allah. Praktek nanti kalau pulang ke rumah sambil menyapu di halaman. Allah, Allah. Bilang tetangga tak. Sudah mulai gitu. Karena kita kasih dengar orang. Jangan kasih dengar orang. Biar kita berbisik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi. Man dzakarani fi nafsihi. Siapa yang menyebut saya, mengingat saya di dalam hatinya, zakatuhu bi nafsi, maka orang itu saya sebut dia di dalam jiwaku, kata Allah. Wa man dzakarani fi mala'in, barang siapa yang menyebut dan mengingat-ingat namaku di keramaian orang, zakatuhu fi mala'in khairum minhu, saya akan sebut nama orang itu di keramaian yang lebih baik, keramaian para malaikat. Ada orang tidak terkenal di Bangka ini. Dicari di koran tidak ada, dicari di majalah tidak ada, dicari di YouTube tidak ada, tapi di sana di langit dia sangat terkenal. Apa sebabnya? Pada saat dia sendiri, pada saat dia di kerumunan, selalu Allah dalam hatinya dan lidahnya. Saya mendengar dari guru saya, kita tahu
Guru Imam Labio. Siapa itu? Guru Imam Labio. Anak-anakku ada yang tahu? Tidak ada. Guru Imam Labio itu adalah Kiai Haji Muhammad Tahir, seorang wali dari Taramandar. Di sana ada masjidnya. Kalau kita ke Taramandar sana, ada masjid di kanan, masjid Kiai Haji Muhammad Tahir. Menurut guru saya, itu Kiai Haji Muhammad Tahir, langkah kakinya itu Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kakinya itu berganti Allah Muhammad, Allah. Karena dia menata ini nomor 1, 2 di dalam. Makanya anak-anakku termasuk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurillah fiha. Tidak ada yang disesali oleh penduduk surga nanti di akhirat kecuali satu. Sudah masuk ke dalam neraka masih menyesal, dan yang disesali hanya satu. Apa itu? Marrat bihim wa lam yadhkurillah fiha. Dia masuk ke dalam surga tapi waktu di dunia dulu dikasih waktu tidak dipakai berpikir. Makanya saya ketika waktu SD anak saya sekolah di SD 4. Ini temannya Ica, temannya siapa lagi? Sumaya, Uci, DKK. Kalau saya kasih turun di motor, saya tidak bilangi, ranking gua jauh. Apa saya pesan? Tak pernah lupa. Jangan lupa zikirmu. Orang tidak ranking di dunia, di akhirat tidak akan menyesal. Orang tidak profesor di dunia, di akhirat tidak menyesal. Tapi kalau lupa berzikir di dunia, pasti menyesal sampai masuk di dalam surga. Ini mau ditanam di anak-anak kita. Zikir tertinggi menurut satu hadis itu adalah ketika orang mengaji. Alhamdulillah anak-anak kita setiap hari dia memakai zikir yang banyak, yang tinggi menurut satu hadis, yaitu membaca Al-Quran. Pukul terus, sembilan guru-guru kami di tarekat. Pukul terus, Allah, 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 Allah. Malu saya membahasnya di depan guru saya. Tetapi saya sebagai penceramah harus menyampaikan, Nabila gak ada orang tua. Itu zikir ada 4. Gak ada koyun sih. Gak ada koyun. Zikir pertama, zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rasul, amal apa yang paling bagus? Kata Rasulullah, amal paling bagus itu adalah kalau kamu mau meninggal nanti, lidahmu itu basah dengan zikir. Oh, kalau begitu nanti Pipale mau Pak mati baru berzikir. Dia menyasut macam apa? Apa memang bisa kalau mau meninggal di style? Nanti saya mau meninggal dunia baru kasih full zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, belum tentu. Saya umur sanawiyah. Ada orang mau meninggal. Ini saya sering ceritakan di ibu-ibu kalau di ceramah tasya. Ada orang mau meninggal. Dia menghadap ke barat itu waktu. Saya pakai celana pendek, umur sanawiyah, main. Mira dek, pergi ajari bapakku mau meninggal. Itu begini. Saya bilang, Nek, baca ini, la ilaha illallah. Nah ikut nih kesian, la ilaha, anda nggak malah. La ilaha, anda nggak malah. Itu anda nggak malah bahasa Mandar. La ilaha, saya tidak bisa. Ulang sampai 3 kali. Saya bilang, nih baca, la ilaha illallah. Dia bilang, la ilaha, anda nggak malah. Saya tidak bisa. Waktu itu saya lihat begitu saja, hal-hal yang biasa. Ternyata setelah dipelajari, ternyata orang kalau tidak terbiasa sangat susah untuk memupulkan itu di akhir kehidupan. Makanya anakku sekalian, belajar memahami, rajin belajar, jangan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir la ilaha illallah. Ya Rasulullah, kata lupa nih nama sahabatnya ini. Abdullah bin Bisr. Inna syara'i al-Islam
islami kad kasurat alayya. Ya Rasul, ini syariat Islam sudah banyak saya tahu, sudah banyak saya amalkan. Fadullani ala amalin atashabbasu bihi. Tunjukkan kepada saya satu amal yang saya akan jadikan pegangan untuk menghadapi kematian nanti. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kasih bahasa itu lidahmu dengan selalu berzikir. Rasulullah ditanya, Sayyidah Aisyah ditanya, ibu seandainya bahasa tak? Bagaimana Rasulullah berzikir? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyan. Rasulullah itu berzikir kepada Tuhan di semua waktu. Berapa? Masih bisa lanjut sedikit? Oh ya. Zikir lisan. Yang kedua, zikir hati. Allah. Zikir ketiga ini dah bilang guru-guru kita. Zikir nyawa kita bilang itu orang Bugis. Zikir nyawa. Untuk dasar yang kayak saya ini ya itu saja yang dikenal. Ketika keluar masuk itu nafas, huwallah, huwallah, huwallah. Tapi ada caranya, huwallah atau Allah huwa, Allah huwa. Oh bila itu siapa bilang? Qul huwallahu ahad di dalam surah Al-Ikhlas. Kemudian ada zikir sir. Zikir sir itu diantaranya disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya al-muraqabah. Kalau ada perasaan tak naik tak keagungan Allah Ta'ala itu zikir sir. Yang mau saja mana saja ini dipakai terserah kita semua. Itu adalah ajaran Nabi yang harus diwariskan ke anak-anak. Makanya anak-anakku sekalian sambil belajar, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati ini harus ditata, hati ini harus dipasang itu cinta Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah termasuk peringatan Maulid hari ini. Mudah-mudahan kita kembali sama-sama menata hati ini siapa yang paling kita cintai. Kepada kakek-kakek, nenek-nenek yang punya cucu baru, jangan sampai cucu baru menggeser Allah dalam hati kita. Kepada yang beli HP baru, ada punya HP baru? Santri tak bisa pakai HP. Susah tidak pakai HP. Tunggu nanti kalau tambah alia di sini bawa HP biar di setiap kampungmu ada. Itu santri kalau tamat luar biasa pelampiasannya. Kalau ada santri tamat masuk di Rahmatullah, Ustaz pakai dulu. Saya bilang HP-nya, apel cipe di sini. Apel cipe itu kan iPhone harganya mungkin paling murah itu 8 juta bahkan 18 juta. Saya nggak dari saya beli HP yang begitu mahal. Makanya HP itu saya itu HP Cina kasihan. Cina buat Rasulullah. Bersabar anakku sekalian. Syukur sekarang karena Ananda nyantri tinggal bawa piring makan. Kalau kami nyantri dulu masak sendiri. Makanya itu memang berkah ada, karena kata orang kalau orang itu tidak sarapan rentan mah dibilang. Nah saya 4 tahun nyantri di Baru mungkin hanya 10% atau 5% saja sarapan. Pagi mandi berangkat ke sekolah, pulang baru cuci beras. Itu pun saya ingat waktu itu saya pernah mau cuci beras, berasnya tidak ada. Pergi ke saya ngutang di tokonya orang, pinjam beras tak dulu, tidak ada uang kami. Beras saja dipinjam, sudah dicuci, masak itu beras jadi nasi, lauknya lagi tidak ada. Akhirnya kita pergi beli Indomie, itu pun Indomie bisa dibeli kalau ada orang mati. Pergi mengaji dikasih uang 500 rupiah, itu bisa beli Indomie 2 bungkus. Makan Indomie bagi kami itu seperti berpesta. Padahal Indomie ABC. Saya punya teman namanya Rusdi, serumah sekamar saya, dia akali.
Kalau masak itu dikasih masuk minyak, tambah garam, enak itu rasa. Begitu penderitaan kami. Kalau pergi di pasar, tidak mau kalau pagi-pagi. Nanti menjelang zuhur baru pergi. Kenapa? Kalau pagi-pagi ikan masih mahal. Kalau tengah-tengah hari itu sudah bonyok itu ikan jual murah-murah. Ada lagi ikannya, rempahnya. Terpaksa kita beli ikan kering yang tipis-tipis itu sambil dimasak ditutup periuk, sambil dipegang ke nasi dimakan, sambil diambil itu yang masak dibalik. Oh belum masak ini, ini masak ini. Padahal belum masak dimasak-masakkan. Itu pengalaman kami. Maka anakku bersyukur semua sekarang menjadi santri, dimasakkan, sudah tidak pusing, malah sangat manja. Susah ini mencuci, dilontrikan. Apa? Harus berkualitas ini anakku melebihi kami-kami ini. Karena kami-kami ini habis waktu di mengurusi itu persoalan mencuci, persoalan memasak, persoalan ke pasar. Anda tinggal bawa piring saja. Cuma kadang juga santri cuek. Mau pergi makan, tidak ada piringnya. Angkat tangan yang punya piring. Oke, sekarang tidak boleh bohong. Abu Bakar, Umar tadi tidak bohong. Angkat tangan yang tidak punya piring. Harus punya piring. Bagaimana caranya punya piring? Beli sabun yang 20.000, ada di piring keramiknya. Aku kasih tahu Pina ini karena kita ini luar biasa. Kita lah yang diharapkan oleh agama untuk meneruskan agamanya Nabi Muhammad ini ke orang lain. Ketika kami gurunya ini sudah tidak ada, kita lagi sekarang bersungguh-sungguh kita belajar. Yang kita pelajari itu adalah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Insyaallah Iqra'ul Quran kata Rasulullah, baca Quran, hafal Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena nanti di akhirat itu salah satu yang membantu membela kita untuk masuk surga itu adalah Quran. Divonis kamu ini dosamu masih ada 100, tidak boleh masuk surga. Masih ada dosamu 100. Datang Quran. Ya Allah, saya ini adalah Quran. Selalu karena baca ini anak pada saya dulu pada waktu dia dihapus yakin. Tolong ini yang 100 dihapus bisa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, oke, karena Al-Quran yang beda, hapus gitu. Masuk. Itu yang dimaksud dengan sabar. Ya, bukan saya yang karang ini, bukan saya yang karang untuk menyenangkan anak, bukan. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, hafalkan itu Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti di akhirat Quran yang kamu hafal, Quran yang kamu baca itu akan menjadi penolongmu kalau kamu kepepet di padang mahsyar. Rasulullah yang bilang. Malah di hadis yang lainnya, bacalah Quran karena derajatmu di neraka ditentukan oleh semangat hafalanmu. Kasihan saya ini. Kasihan yang hafalannya kalau orang 30 juz, dia hanya juz 30. Itu pun bagian akhir, pulau bilang finas. Beda-beda tipis orang yang hafal 30 itu dengan yang tidak. Kalau orang hafal 30, hafal dari Alhamdulillah sampai selalu berapa, hafal semua. Kalau yang kami ini dihafal di awal sampai juga di anas, tapi yang di tengah ini tidak dihafal. Soalnya di sana. Semangat belajar. Insyaallah yang Anda lakukan itu adalah meneruskan perjuangan Rasulullah. Jangan lupa I love Muhammad. I love you. Kita ulang. I love Muhammad. Itu nomor 2. Yang nomor 1, I love Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara keempat, pembacaan doa oleh Ayahanda Al-Ustaz Muhammad Tamzil SAG. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan pikiran, kita roh, kita beribadah. Kita Allah berkenan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Ahmad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Ahmad wa Muhammad fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Ahmad wa Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Ahmad wa Muhammad fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma bihaqqi nuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawwir qulubana bit tauhid waj'alna rahiyan bi jami'il asya'i wujud. Allahumma bi rahmatika ummana wa ala hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam jam'an tawaffana wa anta radin anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il masyayikhina wa li kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna hubban ila rasulika ila habibika sayyidina Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hubban haqqan kafara. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri wal barakatil Fatihah.